pikirkan, ini kerjaan Tuhan. Biasanya aku pikir kayak gini ya, nggak bisa. Melki Paling mantap bersaksi. lah disentil orang. Itu gimana? Dihujat orang kan nggak terima kita. Siapa yang mau dihujat? Pas manusia ini nah. Kan gitu prinsipku. Jadi karena apa? Nah ini macam ditutupi kerjaan Tuhan. Satu hal lagi ya banyak lah. Sekarang aku bicara sama aku kemarin aku kasih nasihat. Puji Tuhan, besoknya semuanya dilakukan. Selama ini aku kasih nasihat sama anakku tidak pernah kerjakan dia, tapi besoknya dilakukan lagi salah itu. Kalau ini enggak, perubahan ada. Ya, mamanya senang lah dong, Pak. Dikit kan. Baru ya untuk doa malam ini nggak ada tantangan serius. Semua dilancarkan Tuhan. Terkadang kita kan hal-hal kayak gini banyak kali mudah-mudahan untuk menyatakan kita nggak sampai ke tempat ini, untuk menyatakan kita nggak berkumpul ke tempat ini. Tapi Tuhan lancarkan semua. Posisi sakit, posisi apa, datang sini tetap sehat. Ada saya kerjakan segalanya, posisi mata merah, apa segala macam, panas, apa segala macam, nggak ada. Nyampe udah 20 malam, sehat terus. Nah, berkat Tuhan itu memang berjalan dengan sendiri. Amin. Nah, dan sampai sekarang kamu untuk kuapatan. Ya, ada keinginan saya mulus lah, kalau sampai keluarin. Kemarin juga mau kerjaan, kalau pergi sendiri, sakit kau susu nanti hebat. Jalan juga kan? Coba arahkan ke mama. Ya, hari Dia ada mama. hari itu, aku nggak mau ini terus kan gitu. Tapi memang Tuhan itu nggak tahu lah, memang kuasa Tuhan itu ada di rumah itu. Nah, jadi puji syukur lah, karena kemarin kelas 10 malam ya lompat-lompat. Nanti berapa kali hal seperti itu di kita aja. Jadi ini memang terasa kuasa Tuhan itu ada. Yang membuat aku apa ya cuma saling kesabaran itu ada. Ini hujat ini masalah di hujat ini nggak pernah aku terima. Karena aku tergolong ego tinggi loh. Itu harus akui ego tinggi. Nggak bisa bersetir orang. Tapi memang ini, wah udahlah. Sekarang dalam hatiku, orang sakit jiwa. Tapi aku pikirin lagi, bukan itu alasannya. Ini kerjaan Tuhan juga. Amin. Pasti kerjaan Tuhan. Ya, sampai di situ aja, Bapak Ibu. Ya, jangan putuslah. Hati-hati mau pulang ya. Tadi ada kejadian, ada yang jatuh di situ orang tua sholat. Nah itu yang pertama. Di hari pertama kita doa, apa ya, Tuhan tunjukkan sebuah seperti tanduk antara tanduk kerbau atau tanduk banteng gitulah. Tapi tanduk ini dia justru menjurus ke bawah. Dengan tanduk kan yang ke atas gitu kan. Ini menjurus ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Lalu setelah itu Pak Gubernur langsung berdoa lah di situ. Mungkin itu nanti dari tanduk itu bahwa banyaklah terjadi kemerosotan, kemunduran, penurunan kayak gitu kan. Itulah ditujukan Tuhan yang pertama. Nah dalam doa yang pertama mungkin yang kemunduran apa? Mungkin kerohanian para jemaat kan itu kan. Kerohanian jemaat tidak ada lagi gairah untuk ibadah, sulitlah untuk beribadah. Nah itulah mungkin ditujukan Tuhan. Karena langsung hidup doa kembali gitu setelah ada petunjuk itu langsung langsung berdoa gitu. Terus semalam lah di Kampung Salak. Sebenarnya Kampung Salak ini aku udah capek lah. Semalam kan Kamis kan. Nah, sini juga ada anak sol ibadah gitu. Udah agak ngantuk gitu. Tapi aku paksa untuk menyembah gitu lah. Aku paksa untuk menyembah Tuhan dengan kau harapanku, kamu kau kayak gitu. Tapi ada suara benar hanya harapanmu begitu. Makanya pada saat berdiri itu aku menangis gitu. Iya mungkin kalau mulai diriku ya mungkin harapanku mungkin ke pekerjaan ataulah Bapak Ibu atau harapannya mungkin yang lain. Nah inilah yang ditunjukkan Tuhan gitu untuk ya kita melihat diri kita kan. Aku nggak melihat Bapak Ibu ya, aku melihat diriku gitu. Nah mungkin itu saja
Tuhan memberkati. Shalom. Sarananya lebih besar. Jadi di beberapa doa kita ini, yang aku merasa kayak doa kita itu kayak tidak tertuju. Bukan untuk semua ya. Cuma aku merasa ini kayak berdoa tertuju itu kan sih masukin dalam di orang-orang sendiri kan melakukan ini. Kita mendengar mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Nah, lewat dari sini aku mendapat apa? Dalam pengertian, kalau menyembah itu ya, aku menceritakan lebih Tuhan, bukannya hanya kayak berseru dan juga memohon, bukan. Jadi bagaimana kita juga menceritakan kebaikannya, memuji dan menyembah. Nah, karena aku sendiri maksudnya, kalau kita terus mengatakan hal yang sama, itu rasanya bosan. Dan bukan yang bosan aja, jadinya ujung-ujungnya ambigu dan tidak jelas. Kayak itu bilang haleluya haleluya. Nanti ujungnya, walaupun kita sekeras mungkin mengatakan yang ujung dari haleluya kita itu adalah bosan dan akhirnya mengantuk dan tidak lagi berdoa, gagal lagi berdoa. Dan aku merasa ini kubicarakan aja, karena aku merasa gini, gak match hatiku dengan beberapa saudara di sini yang mungkin karena aku mendengar mereka itu berdoa kayak apa ya, kayak cuma mengulang hal-hal yang sama gitu, mengulang hal yang sama dan membuat aku terganggu pikiranku, karena apa? Kayak bosan aja gitu mendengarnya. Tapi ya biarlah kita sini berjuang bagaimana kita mengubah cara penyembahan kita itu kita. Jadi gimana? Seperti yang dilakui orang-orang itu kita mendengar mereka sendiri menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang terjadi. Jadi lewat orang-orang ajaib itu, orang-orang itu mendengar mereka bagaimana Tuhan itu buat hal yang ajaib dalam hidup mereka. Jadi di situ referensi bagaimana kita berdoa dan menyembah. Dan kalaupun kita merasa seperti itu, kayak ini berdoa di kita, terus kita tak tahu lagi apa yang kita katakan, coba dulu ingat kejadian-kejadian ajaib yang dituliskan dalam kita. Nah, lewat dari kejadian-kejadian ajaib dalam kita itu, mungkin itu nanti akan menguatkan kita saat berdoa. Jadi bukannya hanya kita berkata Yesus tolong aku, tapi dengan kita mengingatnya juga mengatakan Yesus tolong aku itu dan sudah menjadi dasar hidup kita. Itu apa? Tuhan Yesus pasti menolong aku. Jadi enggak lagi kita hanya mengatakan itu, tapi mengatakan kebaikan Tuhan. Karena dengan apa kita melihat kebaikan Tuhan, lewat itulah menjadi dasar hidup kita, supaya kita itu makin percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Mungkin itu salah saja, karena beberapa hari ini gak pada saya cuma itu aja, kita udah tambah inilah, tambah maju lah berdua, udah semakin semangat. Saya merasakan yang dari kemarin-kemarin adalah kemajuan, itulah yang Tuhan bilang ya. Tapi kita kurang semangat gitu ya. Memang benar yang dibilang Bapak Gembala, pas sekali yang saya rasakan. Memang kita itu kalau berdoa harus buat dengan suara, dengan sungguh-sungguh, harus fokus. Memang kalau kita pelan memang kan ada aja yang kita pikirkan. Benar ya, saya merasakannya. Kalau saya memang pelan-pelannya berdoa, ada aja yang kita pikirkan. Tapi kalau kita dengan fokus, sebuah tenaga, disitulah Tuhan itu datang sama kita ya. Saya merasakannya. Marilah kita coba seperti itu. Memang benar saudara ya. Aku dengar. Kenapa gak gue salah begitu ya? Tuhan bicara sama saya. Kenapa salah bilang? Coba dulu yang dibilang Bapak Gembala itu buat. Saya lakukannya. Memang kita kalau lakukan benar loh saudara. Karena saya sudah merasakannya. Marilah kita berdoa dengan keluar dari dalam hati gitu ya. Tuhan Yesus tolong aku Bapak. Nanti bisa kita menyembah benar-benar. Kalau kita meminta dengan sungguh-sungguh,
eksekusi. Percayalah, tapi dengan hati yang bersih, tapi kita dengan apa? Kita ampunilah dosa saya Tuhan. Amin. Tuhan berikan. Percayalah, memang benar yang dibilang Bapak Gembala. Seriuslah dengan Tuhan. Itulah yang saya rasakan sebelum malam ini. Dan di saat kita dipenuhi Roh Kudus, kalau kita ada yang mendoakan, itu lebih bagus lagi ya. Dimana kemarinnya Ibu Abel mendoakan saya, lebih enak perasaan saya ya. Aku gini, makasih Tuhan gitu ya. Memang kalau ada yang menjamah kita, mendoakan kita, lebih bagus lagi. Itulah yang saya rasakan, pengalaman saya 27 malam ini. Terima kasih. Lakukan berdoa yang dipenuhi Roh Kudus itu gimana? Gak ada dalam Alkitab. Memang bagian yang kita baca ada, ya. Jadi saya mendapat hikmat melalui apa yang kita baca tadi. Keluh kesah kita pun diceritakan, itu juga memberikan daya dorong untuk berseru berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi maksudku ini, Bapak Ibu dan saudara semua, apa tekanan itu orang segala macam? Itu berteriak kepada Tuhan. Ya, ini juga membuat kita fokus. Jadi begini, penderitaan itu membuat kita datang kepada Tuhan. Ya, jadi tidak ada patokan tentang doa itu. Kalau dalam Jabez, sebenarnya begini, Jabez belum sampai lah ke sana belajarnya kan. Begini, berdoa itu memuliakan Allah itu kan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, bukan waktu mereka berdoa. Tapi gini, saya contohkanlah nyata. Jadi tiba-tiba Mama Abel bersuara sangat kuat menggunakan bahasa karo. Dia menggunakan bahasa karo memuliakan Allah. Itulah apanya yang tertulis dalam ayat itu. Ya, yang tertulis tadi yang dimaksudkan si Abel. Jadi bangsa-bangsa lain, ya, seperti itu. Nah, tapi kalau yang saya lihat dulu, ya gimana ya, sedangkan Pentakosta zaman dulu. Jadi Pentakosta zaman dulu itu kan penuh tekanan lah, tekanan ekonomi, mendidik anak, nggak bisa apa. Jadi dulu kalau 20 malam ini sangat banyak yang dibutuhkan waktu. Tekanan itu membuat mereka menjerit kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi jangan hilangkan efek dari tekanan. Begitu juga dengan yang kita baca tadi. Mereka yang benar-benar ditekan, mau dibunuh, mau dihabisi, mau dilempar dengan batu. Itu semua membuat mereka berseru. Tadi bisa kalian baca. Ya, tekanan itu membuat mereka berkata, berikanlah kepada kami keberanian. Wah, ya, dan Tuhan kasihlah keberanian kepada mereka untuk memberitakan Injil. Kalau jadi ini sangat perlu bagi kita. Tidak ada, kalau saya belajar dalam Alkitab maupun sepanjang perjalanan saya, tidak ada kata baku doa untuk dipenuhi Roh Kudus. Tidak. Jadi silakan saja. Ya. Tapi kalau berseru ini ada patokannya juga. Pertama dari bacaannya tadi, yang kedua ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua memang berdoa keras. Ya. Dan yang ketiga adalah, ya saya merasa kalau saya berdoa bisi-bisi memang benar. Apa? Diganggu setan memang. Ya. Aduh, kenapa tadi tak boleh bawa? Sehingga dia sebut. Ternyata baju si Kristin belum disetrika. Aduh, si Roinda ini batu pula. Ya, kalau ingat lagi, Pak, triki di rumah. Jangan mereka pergi dari rumah. Semua lain dilakukan setan.
akhirnya nggak konsentrasi lagi kamu. Makanya perlu konsentrasi penuh, berdoa sungguh-sungguh. Halo, sebenarnya gini, kalau kita fokusnya kita berdoa, berdoa samping, ya gini aja dia berdoa. Nggak ada terganggu. Ya ini sampingku, sama-sama kuat suara kami. Ya kan? Lebih paling kuat suara kami, suara di sini. Ya aku dengar si Sila, mana ada suara kami juga sebut suara kami, betul nggak? Nah, tapi tidak ada belum. Yosi tadi ini berdoa samping juga. Si Yosi betul itu samping kan? Dari lah kau pernah terganggu. Cuma kalau kuliah di sebelah sana, oh semangat berdoa. Aku dekat di situ, aku itu berdoa. Seperti itu. Jadi mari, pokoknya sungguh-sungguh semua, ya. Tahu saya pikir orang lain, pakai dia berdoa. Udah kamu aja terus berdoa kepada Tuhan. Kamu aja terus, ya. Karena 120 orang berdoa kayak mana dia? Dia nggak bisa bayangkan 120. Ya, rumah sebesar apa sih rumah zaman dulu? Halo? Dikatakan selebar ini ya? Atau lebih besar lagi lah? Kalau 120 ada tahu lagi. Gak perlu gitu. Tapi waktu mereka berdoa, mereka nggak mikirin apa yang dibilang ini. Kalau ada masih sekarang itu udah kacau itu. Begitu dengannya gini. Kok masa Polres dia? Ditonton sama anak-anak perbanyak ini. Masa Polres dia? Kalau anak perbanyak ini, udah pasti dia berolok. Gak ada berdoa aja. Dia nonton aja. Halo? Jadi kalau berdoa, fokus. Kemarin aku pindahkan si Kristi, tak boleh kalau dekat dengan salah dekat ini. Kalau tidak juga, yang dekat itu bakal membuat setan tidak aman untuk selalu berdoa. Ya kalau anda rasa agak terganggu dengan doa siapa, ya pindah ke sana. Tapi sungguh-sungguh, tidak ada masalah. Wah, kuat doamu. Ya, menyembah. Ya itulah. Mari kita apa? Kami Ya